Pengurus Besar PGRI yang terhormat Ibu Profesor Dr. Uni Farosidi, MPD. Terima kasih Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kita sayangi, hormati dan banggakan, Ketua PGRI Provinsi Jawa Tengah, Bapak Budi, Bapak Budi, Bapak Budi, beserta Ibu dong. Mana ya ibunya? Ibu berdiri Bu. Wah nggak tahu, gak ada yang nggak tahu, katanya kecil soalnya. Nah ini Ibu Budi. Yang kita banggakan, Pak Ustadz kita siang hari ini, alhamdulillah, saya baca ya Pak, takut salah. Bapak Dr. Kiai Haji Tafsir Magister Agama. Terima kasih Bapak. Bapak Ketua Dewan Pendidikan, juga Dewan Pakar dari PGRI Jawa Tengah, kawan-kawan pengurus PGRI Provinsi Jawa Tengah, Ibu Rektor Ugris. Halo Ibu, kenapa Ibu bajunya kuning hari ini dan saya merah? Dan Pak Saifulnya hijau. Ini perlu dipertanyakan, keragamannya yang kita jaga. Yang kami hormati kawan-kawan dari perangkat kelembagaan perguruan tinggi PGRI, Yasmen, APKS, Perempuan PGRI, IGTKI PGRI, Suara Penggerak Suara Buruh, semuanya yang ada di sini, kawan-kawan Ketua PGRI Kabupaten Kota, apa kabarnya semuanya? Cabang, ranting, dan juga teman-teman honorer K2, K1, non-K, semuanya yang hadir. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua tidak bosan melihat saya tampil di sini. Benar nggak? Bosan nggak? Ya Alhamdulillah lah. Alhamdulillah saya dalam suasana Idul Fitri ingin mengucapkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Dan saya tentunya sebagai manusia biasa dan melakukan kesalahan, kekhilafan, begitu juga di dalam menjalankan tugas-tugas organisasi. Hari ini untuk kesekian kalinya saya merasa takjub bahwa PGRI Jawa Tengah sebagai barometer PGRI terbaik di seluruh Indonesia. Harus diakui ya, indikatornya banyak sekali, harus diakui. Itu dengan sangat tertib melakukan forum-forum organisasi, dan juga selama bulan suci Ramadan kita semua ditundukkan hatinya, bermunajat kepada Allah, dikumpulkan untuk menjalankan acara-acara yang menghaluskan budi, yang mendekatkan kita kepada Gusti Allah. Ada berbagai acara-acara yang itu dilakukan bukan hanya di PGRI Provinsi, tapi di Kabupaten Kota. Mas Sabtono, Pak Agus itu rajin sekali mengupload kegiatan pamudi berkeliling. Jadi saya melihat bahwa hari ini sebenarnya kawan-kawan saya, tinggal saya sendiri yang tidak ke Turki. Pengurus besar PGRI selama 9 hari melakukan muhibah kebudayaan, agama, dan juga bertemu dengan konjen pendidikan dan kebudayaan di Istanbul, juga melakukan MOU dengan organisasi PGRI di sana, LGBT Wilson di Turki, yang selama ini merasa secara internasional banyak terbantu dengan komunikasi, dengan silaturahim yang dilakukan oleh terutama Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, karena Turki menginginkan menjadi anggota ACT Plus 2. Plus 1 adalah Korea Selatan, Asian Council of Teachers,
organisasi guru di Asia Tenggara, dan Turki ingin menjadi yang kelas 2, dan itu perlu dilakukan kajian. Dan sekali lagi Bapak Ibu sekalian, bahwa silaturahim, ya, saya pernah membaca buku tentang diplomasi, ya, dia seperti angin, bergerak tidak kelihatan tapi nyata. Mengapa Nabi Muhammad SAW begitu populer, memberikan landasan pemikiran masyarakat madani di seluruh dunia? Itu sebenarnya karena silaturahim, yang sekarang dikenal dengan civil society, menjadi pilar demokrasi yang paling utama di dunia. Itu lahir dari pemerintahan zamannya Nabi Muhammad ketika memimpin di Madinah. Dan silaturahim tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua, menjadi pengikat kita, ya. Kalau saya juga, karena ada keterbukaan teknologi informasi, saya membaca begitu banyak makna silaturahim. Dan bagi kita, bagaimana ini tradisi kultural ini melekat menjadi peningkat kita di dalam iman dan takwa kita, ya. Di dalam bulan Ramadan, saya baru pulang dari Malaysia, sahabat kita para manatan berpulang, dan kami menunggu sampai kremasi dilakukan dan mengikuti semacam halal bihalal di Malaysia. Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia memiliki sebuah tradisi budaya yang mengikat keimanan dan ketakwaan kita melalui halal bihalal, melalui silaturahim. Dan silaturahim itu menjadi spirit utama sebenarnya di organisasi kita, yang disebut dengan solidaritas. Perang selesai dengan silaturahim. Panjang umur kita selesai insya Allah, meminta kepada Allah dengan silaturahim. Rezeki kita akan hadir dengan silaturahim. Konflik-konflik selesai dengan silaturahim. Jadi perjuangan Pak Budi juga harus selesai dong dengan silaturahim, betul nggak? Karena kita bertemu, apa ya yang kira-kira menghidupkan, menjadikan spirit kita bersama di dalam membangun organisasi ini. Dan kita ingin meneruskan tradisi yang sudah dibangun puluhan tahun. Sulit, jujur aja. Tanpa komitmen dan kesungguhan teman-teman itu sulit. Kita berhadapan dengan berbagai instrumen politik, sosial, budaya, keterbukaan teknologi, tapi PGRI Jawa Tengah mampu mengikatkan dalam solidaritas yang kuat dan dengan sangat bangga menempatkan kader terbaiknya untuk kita usulkan. Jadi nggak ada alasannya kalau saya nggak datang, benar nggak? Adalah terlalu kalau saya nggak datang. Tapi bajunya baju lama nih Pak. Habis Bu Suci kali ini baju baru sih yang Jawa Tengah. Jadi ya saya pakai baju lama lah, nggak apa-apa kan? Tadi ada yang bilang foto dulu lah dengan Bu Udin, itu lagi pakai jilbab katanya. Oh boleh lah gitu ya, foto gitu. Tapi ini bajunya baju lama, jadi ya mohon dimaafkan lah. Tapi bukan itu spiritnya. Spirit kita bersama di sini ini adalah spirit bagaimana kita ingin memperjuangkan, ya, meningkatkan derajat kita dengan berbagai caranya masing-masing. Kalau Pak Mudi berani kita tetapkan, maka kita semua yang ada di sini itu harus berani bertanggung jawab, betul nggak? Bertanggung jawab cuma nanya siap, enggak. Depan, belakang, kiri, kanan, keseluruhan itu perlu kita ajak bicara. Saya ini bukan orang Jawa Tengah, saya orang Jawa Barat, ya. Tapi saudara-saudara saya kan banyak dari Jawa Tengah. Saudara-saudara semua kan saudara-saudara saya, betul nggak? Dan di tim ini lo gambare, itu loh, ya. Saya sampai bulan September ini punya kuasa untuk ngobrol yang bisa kira-kira memberikan kebanggaan bahwa menempatkan wakil kita yang terbaik itu
untuk kepentingan perjuangan itu part and parcel, bagian yang tidak terpisahkan dari perjuangan yang kita lakukan mulai dari bawah, tingkat desa, tingkat ranting, tingkat cabang, tingkat kabupaten, seterusnya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa tema kita hari ini silaturahmi adalah suatu cara untuk menautkan hati, batin, dan komitmen kita. Menautkan hati, batin, dan komitmen kita untuk perjuangkan masa depan. Kalau diperjuangkan aja kayak begini, gimana kalau enggak? Iya nggak sih? Iya nggak? Kayaknya teman-teman kurang semangat ya? Iya nggak? Itu dong. Masa ibu ketum ini, teman-teman ke Turki, ibu ketum, saya nggak cerita aja ya. Kalau malam-malam saya kelayapan ada di mana, itu semua nggak ada cara yang lain. Bagaimana meningkatkan harkat dan martabat kita? Itu yang disebut silaturahmi. Kalau di dalam Education International Konstitusi ada yang disebut social dialogue, dan PGRI sangat komited untuk memperjuangkan itu. Apa sih itu namanya? Silaturahmi. Dengan bahasa organisasi apa namanya? Solidaritas. Kalau nggak solidaritas gimana dong? Kalau solidaritas kita itu kan kalau satu ada yang tercubit terasakan bagi semua, ya nggak? Itu yang disebut dengan spirit perjuangan. Ya. Kami terus berkomunikasi sangat intensif dengan teman-teman PGRI Jawa Tengah, khususnya Pak Muhammad. Misalnya, maaf ya, memang PMK 212 datang begitu saja. Kalau bukan Anda sibuk semua sampai mengerucut di atas. PMK 212 itu menunjukkan bahwa persoalan utama di dalam honorer itu bagaimana pemerintah daerah tidak bisa mengajukan kuota honorer karena dibatasi oleh kemampuan finansial di tempat masing-masing. Lalu kita sampaikan, oh iya, jangan cuma gaji pokoknya gitu loh, tapi keseluruhan gajinya. Dan di PMK 212 itu persoalan utama yang sekarang dihadapi bagaimana menggaji para honorer yang seharusnya, mohon maaf dengan segala hormat, teman-teman guru itu wajar untuk mendapatkan kesejahteraan yang layak. Pekerjaannya itu berat, tapi selalu dikatakan bahwa kemampuan kita itu sangat terbatas. Maka sebenarnya siapa yang berjuang kan Anda. Sampai akhirnya keluar PMK 212. Dan ketika keluar PMK 1212, apa yang saya lakukan? Pak Mudi tektokan sama saya mengucapkan terima kasih kepada Mendikbud, kepada Presiden tentu melalui timnya, kepada Menpan. Itu bukannya bentuk secara silaturahmi, betul nggak? Betul nggak? Nggak bisa segala sesuatu itu ada hard perjuangan yang harus berdarah-darah. Ada yang seperti dia seperti angin, terasakan tapi tidak tampak. Itu yang disebut dengan diplomasi. Itu yang disebut dengan silaturahmi. Jadi jangan kira seperti yang tampak aja itu betul. Kadang-kadang kayak siluman, ya nggak? Kenapa? Karena memang kita perlu deep talk, kita perlu ngobrol, perlu silaturahim, perlu menyampaikan begini loh. Ada satu lagi perjuangan Anda yang betul-betul Pak Mudi harus sampaikan kepada semua. Di dalam agenda pemerintah itu tahun 2023 selesai honorer, betul ya? Sekarang nggak lagi tuh, tepuk tangan dong. Gimana kalau nggak kita perjuangkan? Jadi kalau nanti 2023 1 juta katanya, tapi kan masih ada yang lainnya. Di situ kesempatan kita masuk. Saya Heraklitus itu saya suka.
yang mengatakan bahwa kalau kita itu air, maka di dalam berjuang kita tidak harus menabrak tembok, tapi air itu mengalir bisa meretakan tembok-tembok yang besar, bisa meretakan apa saja yang menjadi hambatan bagi kita. Itu yang disebut silaturahim, itu yang disebut dengan perjuangan. Jadi 2023 itu bukan akhir segala-galanya. Bapak Ibu tentu kadang-kadang pengen tahu, tapi kadang-kadang gini ya, mohon maaf dengan segala hormat, perjuangan itu tidak harus selalu saya katakan. Kalau belum berhasil tuh saya mempet, tahu nggak? Mempet, kayak orang mempet pipis itu loh. Iya, soalnya jangan sampai gini. Gini, kan kita itu kalau di dalam spektrum atau di dalam ekosistem pendidikan itu ada pejabat, ada orang-orang yang mempunyai kuasa lebih tinggi. Meskipun inisiatifnya dari kita, perhatikan body language-nya ibu. Nggak pengen selalu mengatakan kita berhasil karena perjuangan PGRI itu enggak. Beri kesempatan untuk mereka untuk menyatakan. Padahal saya sudah tahu lebih dahulu. Mungkin saya kunci dari atas. Tetapi kita harus menghormati, kita harus mereka yang punya kuasa. Sehingga kita mendengar bahwa tahun 2023 tidak selesai, artinya honorer. Artinya masih ada waktu yang lama. Anak saudara-saudara kita yang tadinya sudah habis harapannya bisa kita tumbuhkan lagi harapannya. Itu yang satu. Yang kedua, ketika 3043 dibatalkan, dia udah begitu ada surat pembatalan. Ini pemimpin saudara yang begitu aware, begitu peduli ya. Kasih tahu saya, ini bu piye. Tapi aku juga bingung kalau ditanyain piye. Tetapi itu keresahan beliau atas tanggung jawab. Jadi kita itu meskipun outside, tapi kita punya cara. Akhirnya kita sampaikan. Saya di pengurus besar itu punya tim, anak-anak muda, para guru yang hebat sekali. Mereka minta saya tulis, saya yang baca, saya perbaiki, saya komunikasikan. Ternyata 3043 yang dibatalkan itu bisa dihidupkan lagi tahun berikutnya, ya enggak? Perjuangan siapa itu? Perjuangan siapa? Kurang di sini mengenai. Nah, iya kita PGRI itu bukan kasih Unifa, bukan. Tapi Anda semua, Pak Mudi, bayangkan kalau beliau punya urusan organisasi, nggak Anda kawal isin kayak aku orang kepala lagi. Aku nggak mau datang lagi ke sini kalau nggak sukses. Jadi, ya, kemudian karena ini desentralisasi pendidikan, Pak Ustaz, boleh saya 5 menit lagi ya Pak Ustaz? Nah, aku kalau ngomong ini terus menerus Pak, apalagi kalau ketemu sama saudara-saudaranya ini, ya. Karena ini desentralisasi pendidikan, maka kami mohon juga PGRI di tiap tingkatannya berbicara dengan baik. Di kabupaten kota, di provinsi. Saya juga ini dalam situasi yang tidak mudah 2024, yang saya tenteng ini adalah perjuangan Anda semua loh. Yang ditenteng di kanan depan belakang ini. Apalagi baru saja belum apa selesai sudah dapat tugas baru dari Pak Mudi. Dengar kan tadi? Aku garuk-garuk kepala loh sajanya. Bisa kurus gak ya kira-kira? Bisa kurus? Nah, teman-teman, kami inginkan perjuangan yang disampaikan oleh Pak Mudi tadi, ya,
termasuk bagaimana PMK 212 diberikan terbanyak di Jawa Tengah. Kami ingin teman-teman sangat teliti untuk menuliskan siapa-siapa. Dan kami juga mohon, nanti tanggal 18 Mei ya, jam 9 kami mau HBH. Syukur-syukur Pak Mudi, Bu Suci, PGRI Ketua, PGRI Pak Aris, teman-teman bisa datang, Pak Bani gitu. Yang nggak bisa datang pakai online. Di sana ada Bapak Presiden selalu kirim kartu undangan kepada HBH kepada PGRI. Menteri-menteri yang relevan yang kami minta itu pada mengirimkan. Itu sebabnya bukan melihat Ibu Unifa loh, enggak, tapi melihat Anda semua. Di sana ada perjuangan, di sana ada komunikasi, di sana ada keinginan teman-teman dan bapak-bapak ibu sekalian yang harus terus-menerus disampaikan. Maka Bapak Ibu, ketika kemarin saya mau ke Turki, Ibu tanggal ini, jangan pergi dari Jakarta. Saya siap. Sebagai bagian dari perjuangan untuk mengangkat harkat martabat saudara, sebagai perjuangan dan perjuangan juga menempatkan pemimpin kita di tingkat nasional agar supaya bisa berkomunikasi lebih efektif. Batu juga agak berkurang karena saya nanti minta kepada beliau, mas-mas tolong dong yang ini. Jadi sebenarnya banyak hal yang tadi Pak Mudi sampaikan, insya Allah mau saya sampaikan. Tapi saya kemarin sebelum Pak Menpan pergi umroh, saya sudah dikirimi ucapan Idul Fitrinya. Jangan lihat Ibu Unifanya, tapi lihat Anda semua. Anda begitu dihormati, Anda begitu dihargai, dan saya mohon teman-teman kompak. Siap kompak? Dan saya juga berkomunikasi dengan saudara-saudara kami di Muhammadiyah loh, Pak Ustadz. Dan ibu saya orang Muhammadiyah, bapak saya orang NU. Jadi saya di PGRI bener ya, antara NU dan Muhammadiyah. Perjuangan kemarin RUU Sisdiknas itu bersama teman-teman dari Dasmen Muhammadiyah. Banyak sekali teman-teman yang kita perjuangkan bersama-sama. Jadi spirit Muhammadiyah dan spirit PGRI itu sama, yaitu tentang pendidikan, memajukan harkat dan martabat umat. Jadi ya Muhammadiyah sudah saatnya lah sama-sama menitipkannya kepada PGRI. Setuju ya Pak Ustadz? Nanti saya silaturahim lah sama teman-teman di Solo, di mana. Karena Bapak Ibu nggak cukup hanya kita saja. Sekali lagi, tidak cukup sama kita aja. Tugas dan tanggung jawab Bapak Ibu adalah mengajak semua. Jadi itu ya. Dan saya mengundang sekali lagi kalau nggak datang melalui YouTube. Dan mari kita perkuat ya ukhuwah Islamiyah kita di dalam memperkuat solidaritas melalui silaturahim dalam berbagai format yang diadakan oleh PGRI, dan saya selalu bersama Bapak Ibu sekalian. Tugas dari Pak Mudi saya siap laksanakan, karena itu adalah Pak Mudi permintaan dari semua teman-teman ya. Terima kasih. Ini mohon maaf lahir batin. Nanti saya juga kalau udah jam 1, sebelum jam 1 saya mau pulang karena saya harus pulang kembali ke Jakarta. Ya, naik kereta yang jam 15.30. Semuanya saya lakukan karena saya tahu bahwa ini adalah sangat penting kita bersama menjalin kekuatan bersama, solidaritas bersama, dan kita akan perjuangkan bersama harkat dan martabat kita. Kecukupan dan kesejahteraan. Teman-teman yang belum sertifikasi, guru swasta, guru di Kemenang, adalah juga bagian dari tanggung jawab kita untuk berjuang bersama. Hidup guru! Hidup PGRI! Solidaritas! Nanti siang kalau ada makanannya saya nggak bisa ikut makan, nggak apa-apa ya. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.